Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan dari teman-teman saya yaitu ada Runi Alwinta, ada Wina Novelia, Samratul Fadatina, dan saya sendiri Faiz Muhammad yang akan menjelaskan perihal atau presentasi perihal proyek charter dan WBS. Selanjutnya kita langsung masuk ke materinya. Boleh teman-teman dilanjutkan? Oke, kita masuk ke dalam project charter yang dimana project charter ini kita mengambil title-nya yaitu proyek pembangunan hotel di kawasan wisata Kota Bandung. Kemudian tanggal mulainya itu pada 11 Juni tahun 2024 dan berakhir pada 11 Juni tahun 2025. Kemudian di sini project manajernya adalah Luciene dan kemudian bisnis need-nya yaitu mampu menjadi pusat kegiatan di kawasan tersebut yang tidak hanya dapat digunakan untuk menginap, tetapi juga untuk kegiatan lain seperti pertemuan, konferensi, dan pertemuan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah di bagian scope, yaitu proyek ini bertujuan untuk membangun hotel di kawasan wisata Kota Bandung. Yang pertama yaitu proses desain mencakup perencanaan tata letak, estetika bangunan, dan kenyamanan tamu. Kemudian bagian kedua yaitu pembangunan fasilitas pendukung seperti parkir yang memadai, restoran, dan ruang pertemuan untuk memenuhi kebutuhan tamu dan acara. Kemudian yang terakhir adalah membangun kamar 100 kamar standar dan 5 kamar suite. Kemudian di bagian budget, yaitu anggaran atau budget untuk proyek ini sebesar 1 triliun dengan rencana anggaran biaya RAB terlampir. Kemudian selanjutnya itu ada stakeholder yang dimana stakeholder ini terdiri dari yang pertama itu saya sendiri Roni Alinta penanggung jawab proyek, kemudian kedua ada Wina Novelia sebagai memberikan informasi terkait keuangan, kemudian ketiga ada Samratul yang melakukan verifikasi terhadap fungsi dan kelengkapan proyek, dan yang terakhir Faiz Muhammad yaitu memberikan informasi terkait administrasi. Kemudian selanjutnya di bagian milestone dan deliverable yaitu terdiri dari milestone yang pertama yaitu lahan sudah dibersihkan dan siap bangun pondasi, kemudian milestone kedua yaitu pondasi selesai dibuat, kemudian bagian ketiga bangunan utama selesai dibuat, bagian keempat modif bangunan selesai dibuat, dan yang terakhir adalah proyek selesai dan diserahkan kepada project manager. Dan kemudian bagian terakhir itu approval, review commit, yang terdiri dari yang pertama adalah sponsor yaitu Febria Putri, kemudian kedua business division head yaitu Naila Aurelia, tiga ada business Uni Head Henry Irawan, dan yang terakhir adalah finance manager yang dari Felixia Clarissa. Boleh next? Oke. Bagian selanjutnya adalah WBS Work Breakdown Structure yang dimana kita membuat WBS dari pembangunan hotel di kawasan Kota Bandung. Nah, berikut WBS yang terlampir. Boleh next. Nah, ini kita masuk ke dalam penjelasan WBS. Yang pertama adalah level 1.0 yang itu merupakan proyek pembangunan hotel yang meliputi keseluruhan proses pembangunan hotel mulai dari perencanaan hingga serah terima dan garansi. Kemudian bagian kedua ada level 1 yang dimana tercakup 1.1 sampai dengan 1.3 yaitu perencanaan yang dimana tahap persiapan dan perencanaan proyek termasuk studi kelayakan, perizinan, desain, dan RAB. Kemudian selanjutnya itu level 2 yang terdiri dari level 2.1 hingga 2.4 yang merupakan persiapan lapangan. Nah, di mana persiapan lokasi pembangunan termasuk mobilisasi peralatan, pembersihan lahan, dan juga pergurugan. Kemudian selanjutnya itu ada level 3 yang mencakup level 3.1 hingga 3.4 yang merupakan pekerjaan struktur yang dimana pembangunan struktur utama hotel termasuk fondasi, struktur bawah tanah, dan juga struktur bangunan. Kemudian selanjutnya itu ada level 4 yang dimana terdiri dari 4.1 hingga 4.4 yang merupakan pekerjaan arsitektur. Nah, tahap ini berfokus pada pemasangan elemen-elemen fisik yang membentuk bangunan hotel dan memberi estetika visual. Oke, selanjutnya adalah level 5.1 sampai 5.4 merupakan pekerjaan finishing. Tahap ini berfokus pada penyelesaian akhir bangunan hotel untuk memberikan tampilan estetis dan siap digunakan.
Level 6, 6.1 sampai 6.4, yaitu pengadaan perabot dan perlengkapan. Tahap ini berfokus pada penyediaan perabotan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk operasional hotel. Level 7, 7.1 sampai 7.3 adalah commissioning dan testing. Tahap ini berfokus pada pengujian dan commissioning seluruh sistem peralatan yang terpasang di hotel. Level 8, 8.1 sampai 8.3, serah terima dan garansi. Tahap ini menandai selesainya pembangunan hotel dan penyerahan kepada pemilik. Selanjutnya adalah mind mapping. Yang pertama ada scope. Scope ini adalah proses desain mencakup perencanaan tata letak, estetika bangunan, dan kenyamanan tamu. Pengembangan fasilitas pendukung seperti parkir yang memadai, restoran, dan ruang pertemuan untuk memenuhi kebutuhan tamu dan acara. Membangun kamar 100 kamar standar dan 5 kamar suite. Yang kedua adalah stakeholders. Yang pertama ada Runi sebagai penanggung jawab utama proyek, Wina sebagai memberikan informasi terkait keuangan, Sambratul sebagai melakukan verifikasi terhadap fungsi dan kelengkapan proyek, Faiz memberikan informasi terkait administrasi. Yang ketiga adalah budget. Ini adalah anggaran atau budget untuk proyek ini sebesar 1 triliun dengan rencana anggaran biaya yang terlampir. Yang keempat ada milestone. Ini ada yang pertama, lahan sudah dibersihkan dan siap dibangun fondasi. Fondasi selesai dibuat, bangunan utama selesai dibuat, modif bangunan selesai dibuat, proyek selesai dan diserahkan kepada project manager. Yang kelima adalah approval atau review committee. Yang pertama sponsor Febria, business division head itu adalah Naila, business unit head adalah Henry, finance manager adalah Karisa. Yang selanjutnya adalah pendekatan top down. Tujuannya yaitu membangun hotel dengan 100 kamar standar dan 5 kamar suite di kawasan wisata Kota Bandung. Hotel ini diharapkan jadi pusat kegiatan di kawasan tersebut. Tidak hanya dapat digunakan untuk menginap, tetapi juga kegiatan lain seperti pertemuan, konferensi. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama adalah perencanaan. Poin pertama yaitu pasar untuk dan permintaan hotel di kawasan Kota Bandung. Dengan memperhatikan fungsionalitas dan kebutuhan. Poin yang ketiga yaitu mendapatkan semua izin yang diperlukan dari pemerintah daerah dan mengamankan pendanaan untuk proyek pembangunan hotel. Dan yang terakhir yaitu membuat jadwal proyek realistis dan terperinci. Selain itu pelaksanaan. Poin yang pertama yaitu melakukan pembangunan hotel sesuai dengan desain dan tata letak yang telah disetujui. Poin yang kedua yaitu mengadakan semua pelatihan dan perlengkapan yang diperlukan untuk hotel. Dan yang terakhir yaitu merekrut dan melatih hotel. Yang ketiga ada opsional. Poin yang lain yaitu memasarkan hotel kepada pasar, mengelola hotel secara efisien dan efektif, dan melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan hotel tetap dalam kondisi prima. Oke, selanjutnya masuk ke penjelasan dari pendekatan bottom down. Pertama, tujuan dari bottom down sendiri itu membangun hotel dengan 100 kamar standar dan 5 kamar suite di kawasan wisata Kota Bandung. Setelah itu hotel ini diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan di kawasan tersebut, yang mana nanti tidak hanya dapat digunakan untuk menginap, tetapi juga untuk kegiatan lain, seperti pertemuan, konferensi, dan pameran. Masuk ke langkah-langkah, jadi nomor 1, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Pertama, melakukan konsultasi dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka terhadap hotel. Kedua, mendapatkan masukan dari masyarakat tentang desain, tata letak, dan operasional hotel. Nomor 2, pembentukan tim proyek. Pertama, membentuk tim proyek yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, termasuk arsitek, insinyur, kontraktor, dan ahli hospitality. Kedua, memberikan pelatihan kepada tim proyek tentang pendekatan bottom up dan bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan hotel. Nomor 3, perencanaan berbasis kebutuhan. Di mana dalam perencanaan berbasis kebutuhan ini mengembangkan perencanaan pembangunan hotel berdasarkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Selanjutnya nomor 4, pelaksanaan bertahap. Jadi membagi proyek pembangunan hotel menjadi berbagai ataupun beberapa tahap kecil yang mudah dikelola. Melakukan pembangunan hotel secara bertahap dengan sasaran yang dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap. Nomor 5, monitoring dan evaluasi.
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan proyek pembangunan hotel berjalan sesuai dengan rencana, melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan hotel berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Sekian dari kelompok 8 penjelasan dari Project Charter dan WBS. Selebihnya mohon maaf jika ada salah, juga ada miss atau gimana tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.